Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mutonandira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus. Mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Andes Irfa Ifatur Rahman, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran identitas sekolah SMP kelas 7 materi pokok puisi rakyat, alokasi waktu 80 menit. Kompetensi inti: menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar atau KD 3.10 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.10.1 menyebutkan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. 3.10.2 menyebutkan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. 3.10.3 menjelaskan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. 3.10.4 menjelaskan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. 3.10.5 menelaah struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. 3.10.6 menelaah kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.10 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan, dan bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Indikator pencapaian kompetensi 4.10.1 menuliskan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. 4.10.2 membacakan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajaran pada materi puisi rakyat: siswa dapat menyebutkan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menyebutkan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menjelaskan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menjelaskan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menelaah struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menelaah kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menuliskan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Siswa dapat membacakan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Materi pembelajaran: pengertian puisi rakyat, struktur puisi rakyat, struktur pantun, struktur syair, struktur gurinda. Unsur kebahasaan pada teks puisi rakyat: kalimat perintah, kalimat syarat, kalimat ajakan, kalimat larangan, pernyataan sifat. Praktik menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Pendekatan dan metode: menggunakan pendekatan scientific learning dalam proses pembelajaran dan metode discovery learning dan based learning. Kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan dengan waktu 10 menit. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Guru mengabsen siswa. Guru mengkondisikan kelas ke dalam situasi belajar. Guru mengingatkan kembali pelajaran yang telah diambil. Tahap 1. Stimulus atau rangsangan. Mengaitkan materi pembelajaran puisi rakyat kepada peserta didik supaya mereka merespons guru. Peserta didik diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dengan cara membagikan selembar
kertas berisi contoh puisi rakyat. Yang kedua ada isi. Dengan waktu 60 menit membaca, guru menjelaskan siswa untuk membaca dan mencari referensi struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Tahap 2 memperoleh informasi baru dilakukan secara berkelompok. Siswa dapat membaca materi puisi rakyat referensi dari buku paket dan internet berhubungan dengan puisi rakyat yang ada di sekitar mereka. Siswa dapat menyebutkan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat serta menyajikan dan dibaca. Siswa dapat menyebutkan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat serta didengar dan dibaca. Siswa dapat menjelaskan struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menjelaskan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Menyimak tahap ketiga penugasan, siswa diminta praktik secara individu, bergantian membaca puisi rakyat dari sebat kertas yang juga diberikan. Siswa dapat menelaah struktur puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menelaah kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang didengar dan dibaca. Tahap yang terakhir adalah penutup dengan waktu 10 menit. Tahap keempat, evaluasi. Guru memberikan penguatan dan motivasi mengenai hasil pembelajaran hari ini. Guru dan siswa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Contoh gurindam, barang siapa mencari ilmu ketika engkau tengah belajar, barang siapa tidak berilmu, ilmu jangan hanya dihafalkan kalau engkau tidak tahu. Untuk kamu analisis struktur dan kebahasaan dari teks gurindam tersebut. Terdapat dari 2 baris dalam 1 bait. Pada garis pertama berisikan masalah, soal, atau perjanjian. Pada baris kedua berisikan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian yang terdapat pada baris pertama. Maksud atau isi dari gurindam yaitu terdapat pada baris kedua. Apa yang kamu ketahui dari teks gurindam tersebut? Bait pertama, maka carilah kepada guru, haruslah tekun dan juga sabar, bagaikan kursi tidak bertumpuk, namun juga harus diamalkan, maka harus cari ilmu. Cukup sekian dari pertemuan hari ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dan media. Sumber belajar dari buku dan internet, dan medianya adalah selembar kertas. Aspek yang dinilai: pemenuhan analisis struktur pada puisi rakyat, pemenuhan analisis kebahasaan pada puisi rakyat, kesesuaian isi puisi rakyat dan ilustrasi yang diberikan, pelafalan baik dan jelas, bahasa yang digunakan baik dan komunikatif, ekspresi wajah disebut dengan puisi rakyat, gerakan tubuh, kontak mata, isyarat, dan sikap tubuh sebagai isi puisi rakyat. Keterangan tingkat penguasaan: skor 1 kurang baik, skor 2 cukup baik, skor 3 baik, skor 4 sangat baik. Nilai skor capaian dibagi skor maksimal dikali 100. Ini merupakan contoh gurindam. Barang siapa mencari ilmu ketika engkau tengah belajar, barang siapa tidak berilmu, ilmu jangan hanya dihafalkan kalau engkau tidak tahu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.